Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Mari kita jogetin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuning. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya, Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Mbak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? Lewat proses dejokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi? Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Udah puas? Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini, Mbak. Tadi kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Semua tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara. Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu, Mbak? Di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah, gini nih, Mbak. Saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah, sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana, Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan Meninggalkan siapa? saya. Kasihan ini orang. Dulu punya banyak pengikut, katanya sekarang udah pada ninggalin. Itu yang namanya Sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak. Gimana kondisinya, Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik-baik aja. Alhamdulillah dong kalau gitu. Mbak, Ya, saya mau nanya nih, Mbak. apa? Akhir-akhir ini saya lihat Mbak itu sering banget dicaci, bahkan dibenci. Itu kenapa itu? Karena sudah terlalu sering berbohong. Oh, terlalu sering berbohong. Berbohong sama siapa itu, Mbak? Utamanya membohongi rakyat Indonesia.
Pantesan. Oh iya, saya masih ingat nih kebohongan Mbak nih. Ayo. Apa itu? Waktu itu Ambil engklek. tuh, sampai sekarang belum ditepatin kan? Belum. Berarti itu bohong dong. Bohong. Ini mohon maaf nih, Mbak Islam kan? Saya ini orang Islam. Ya, salah satunya dalam ajaran Islam itu kan nggak boleh berbohong. Ya. Kalau Mbak nggak menepati janji itu berarti apa? Berbohong. Iya, itu berbohong namanya. Intinya kalau orang berbohong nggak dipercaya sama Rakyat. siapa yang suka berbohong? Saya. Makanya Mbak jangan suka caci maki orang. Apalagi Mbak ini kan seorang panutan. Sebenarnya Mbak ini kan orang tua gitu ya. Jangan saling menjatuhkan. Itu baru top. Ini mah sedikit-sedikit Mulyono, sedikit-sedikit keluarga Mulyono. Apa nggak ada omongan lain lagi selain itu Mbak? Tidak ada sedikit pun. Apakah Mbak benar-benar tersiksa karena keberadaan Pak Mulyono dan keluarganya itu? Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Mbak itu seolah-olah hanya keluarga Pak Jokowi gitu, Pak Mulyono, jadi nggak ada yang lain gitu. Ya, mohon maaf ini Mbak itu kan udah tua, udah anak, jadi insaf lah, insaf. Ya, Ya. itu pesan saya Mbak. Pantas aja Mbak sering dikerjain sama netizen karena kelakuan Mbak sendiri. Oke? Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak dong, mantep dong, daripada kamu naik pesawat kedinginan mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh, ayo kemana? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak tahu. Pasak kene. Duran kene nggon sapa? Kowe masa duran kene, marang ramen ping. Nah, ini parah nih. Duh, yang habis menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Aduh, saya sampai pangling, Mbak. Parah nih. Jelas. Dikira siapa gitu. Dikira tadi Leonardo DiCaprio, nggak tahunya Mbak Amin. Saya sampai lupa saking kerennya. Mbak, ya. Tuh netizen ada yang nanya tuh, katanya gini, di sakunya ada kantong plastik katanya, mau ambil kue, jadi gini mau ngambil kue gratis buat dibagiin ke Repli Harun, Roy Panci, Rocky Gerung, Didu, dan Din Samsudin katanya. Bener nggak tuh? Enggak. Terus apa tuh yang di kantong? Membawa teks. Oh, teks. Saya kira plastik. Enggak. Nah, Guys, coba kalian tebak itu siapa?
Perasaan ini dia orangnya yang teriak-teriak Fufu Papa, Gibran bodoh, Adili Jokowi. Ini parah nih. Kalau nggak salah ini dia orangnya. Tenang. Tapi kok ada di situ sih? Dasar sengkuni. Tapi kita acungin jempol ya, karena dia punya muka tuh bener-bener tebel gitu. Kalau saya walaupun diundang, malu saya datang. Tapi patut diacungi jempol jiwa nasionalismenya. Kalau untuk urusan bangsa negara ya bagus juga. Tapi kalau saya pribadi gitu udah malu banget. Dasar nggak punya malu. Tapi walaupun begitu kita apresiasi ya. Sepertinya pimpinan MPR memberi undangan ke beliau sehingga beliau datang. Kemarin nggak disangka kan? Malah si Janggar sama Prof Mahfud yang nggak hadir. Top mbah, top lah. Walaupun teriak-teriak nggak karuan, tapi mbah tetap hadir. Keren. Gitu dong, seharusnya gitu. Daripada mbak teriak-teriak di jalan nggak karuan gitu kayak gembel tau. Tapi kalau kayak gini tuh keren. Udah pakai jas, kayak dasi pula. Cuman muka agak ditutupin dikit dong mbak, jangan terbuka kayak gitu. Guys, nah tiba saatnya nih. Sekarang hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, saatnya pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024, yaitu pelantikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di gedung MPR DPR. Dan pimpinan MPR sudah melayangkan surat undangan ke beberapa tokoh atau ketua umum partai politik. Di antaranya ke Bu Megawati Soekarno Putri, ke Prof Mahfud MD, dan juga ke Aba Anies Baswedan. Nah, itu yang diundang oleh MPR gitu kan. Mereka sudah memberikan surat undangan. Tapi kita dapat informasi bahwa ibu kita tercinta, Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak bisa menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Kenapa? Karena beliau terjangkit flu, sehingga beliau tidak bisa menghadiri. Jadi mohon kita doain supaya ibu kita supaya cepat sembuh ya dari flu-nya ya. Gitu. Awas loh kalau nggak doain. Nah, kemudian untuk Prof Mahfud, beliau juga kemungkinan berhalangan hadir karena ibunda beliau sedang sakit. Nah, Prof Mahfud ini akan terbang ke Surabaya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kita doain juga agar ibunya juga cepat sembuh dari penyakitnya, begitu ya. Nah, untuk Abah Anies Baswedan, beliau sepertinya akan datang, akan menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Gitu. Saya pribadi mengapresiasi untuk urusan berbangsa dan bernegara. Saya mengapresiasi Abah Anies Baswedan. Kenapa? Karena dulu waktu penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU, beliau juga yang hadir bersama Caimin. Sementara paslon lain kita nggak lihat. Itu. Jadi untuk urusan berbangsa dan bernegara, Abah Anies lebih top.
Itu. Jadi kita harus bicara apa adanya. Emang begitu kenyataannya. Jadi Abah Anies ini sepertinya beliau ingin melihatkan gini loh cara berbangsa dan bernegara gitu. Jadi setelah kompetisi berakhir dan pemenangnya sudah ditetapkan, otomatis kita legowo begitu. Ya, walaupun ada beberapa hal juga yang nggak saya suka, jujur aja. Tapi kalau untuk urusan ini, saya acungin jempol buat Abah Anies Baswedan, ya, karena sepertinya beliau yang akan hadir pada pelantikan nanti di antara 3 tokoh itu. Kita lihat nanti, ya. Jadi sekali lagi, bagi yang sedang sakit, kita berdoa supaya cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan sakitnya tidak berkelanjutan. Itu. Untuk presiden terpilih Pak Prabowo dan juga wakil presiden terpilih Mas Gibran, selamat karena hari ini akan dilantik. Semoga setelah dilantik nanti tancap gas ya Pak ya untuk merealisasikan program-programnya begitu. Jadi gercep lah begitu. Dan satu hal Pak, harapan kami Pak, tolong ya Pak, setelah Bapak dilantik nanti jangan kasih tempat, jangan kasih ruang kepada perusuh-perusuh negara ini, perusuh-perusuh bangsa untuk senantiasa menyebar fitnah, menyebar kebencian. Jadi itu harapan kami Pak. Kalau itu Bapak realisasikan, insya Allah pemerintahan Bapak akan berjalan lancar ke depannya. Tapi kalau masih ada yang mengganggu keutuhan bangsa ini ya, dengan menyebar hoax, fitnah segala macam, nah saya rasa akan seperti ini lagi Pak. Nah, waktu di zaman Pak Jokowi Bapak ingat, jadi semua hinaan, cacian makian itu dibiarkan sama Pak Jokowi. Nah, semoga hal itu tidak terjadi di zaman Pak Prabowo nanti. Tolong Pak, mohon ditindak langsung orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah anak-anak bangsa ini Pak, mohon. Jadi jangan dikasih ruang untuk mereka-mereka. Kalau di zaman Pak Jokowi kan Bapak tahu sendiri, mungkin Pak Jokowi ini terlalu sabar sehingga beliau tidak pernah memenjarakan atau menangkap orang-orang yang nyata-nyata sudah menghina beliau. Nah, kami tidak ingin hal ini terjadi di zaman Bapak. Semoga harapan kami ini juga Bapak realisasikan. Terima kasih, selamat sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana di sini ada video parodi yang sangat lucu dan kocak, bikin ngakak ya. Amin Rais dibuat video lucu sama para netizen ya. Jadi ini ada video parodi Amin Rais, ada video parodi Anies Baswedan, ada video Amin Rais digendong Bapak Jokowi, dan video dari Agri Farani. Jadi bener-bener luar biasa ini video parodinya Amin Rais ini ya teman-teman. Jadi yang nonton video ini teman-teman tidak akan bosan karena kelucuan parodi dari Amin Rais, ada Anies Baswedan, dan juga di situ ada lagu Tak Gendong yang mana Amin Rais digendong oleh Presiden Joko Widodo, dan Agri Fanani membuat parodi yang sangat lucu dan kocak ya, luar biasa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.